Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai jaringan komputer. Langsung saja saya akan menjelaskan jaringan komputer ini. Gimana jaringan komputer ini? Jaringan komputer ini yang dimaksud dengan jaringan komputer secara umum yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan untuk komputer untuk saling menukar data. Jadi jaringan komputer ini yaitu jaringan yang terhubung dengan banyak komputer sehingga dapat mengirim resource data atau perangkat lainnya. Di situ ada juga di sini juga pengertian jaringan komputer menurut para ahli dan menurut Kamus Besar dan Ensiklopedia. Tapi langsung saja kita masuk ke manfaatnya. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer dapat sharing resource. Ini yang aku bilang tadi kan, manfaatnya, salah satu manfaatnya yaitu dapat membagi sumber daya, sumber perangkat keras seperti printer, internet dan lain-lainnya. Kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Dapat juga berkomunikasi melalui jaringan ini. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Ini juga dapat memanajemen sumber daya kita menjadi lebih efisien. Keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Ini juga bisa dijelaskan dengan jelas, terpadu jika kita menggunakan jaringan komputer ini. Yang kelima, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Organisasi juga dapat bekerja melalui jaringan komputer juga. Keenam, dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Ini juga salah satu manfaat jaringan komputer ini. Data kita juga bisa terjamin, nggak mudah hilang. Yang ketujuh, menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Menghemat biaya. Yang ke-8 terakhir, dengan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Dan ini juga membantu mempertahankan informasi kita agar tetap handal, tetap terkini, tetap terbaru dan tetap berkualitas atau terpercaya. Langsung saja kita masuk pada tujuan jaringan internet ini. Yang pertama yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Udah saya bilang tadi, ini juga dapat memanajemen sumber daya kita lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Jaringan membantu mempercepat proses pergi data. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien model secara lebih efektif. Jaringan ini juga berfungsi juga dia untuk melayani klien. Ada namanya itu client server. Begitulah. Ada yang dilayani dan ada yang melayani. Kita masuk pada jenis-jenis jaringan komputer. Ada jenisnya di sini yaitu ada juga jenisnya berdasarkan pola pengoperasian, berdasarkan jangkauan dan berdasarkan media transmisi. Kita bahas satu persatu yaitu yang pertama dulu berdasarkan pola pengoperasian. Ada beberapa di sini yaitu ada dua jenis jaringan komputer berdasarkan pola pengoperasian, yaitu yang pertama dulu jaringan client server. Seperti yang saya bilang tadi, jaringan client server ini merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang lainnya. Betul juga. Jadi di sini punya host dan dengan client. Jadi host ini yang mengatur. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data. Jadi jaringan peer-to-peer ini juga yaitu gabungan dari beberapa komputer, seperti contohnya kan 10 komputer saling terhubung pada jaringan internet. Maka di situ bisa dapat berbagi data dan yang lainnya. Jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya ada 3, yaitu LAN, MAN dan WAN. Yang pertama yaitu LAN. LAN ini yaitu koneksi internet pada sebuah atau pada satu lokasi yang kecil, tidak menjangkau area yang luas. Yang kedua yaitu MAN. MAN ini yaitu jaringan yang dapat menjangkau satu kota sekitar 50 km. Jadi ini merupakan yang sering juga dipakai di sini yaitu MAN ini. Yang ketiga yaitu WAN. WAN ini yaitu bisa disebut juga
jaringan internet yang mendunia, udah mendunia ini namanya internet. Ini sangat-sangat banyak digunakan. Yang digunakan saat ini itu uang ini dengan internet juga. Internet inilah yang kita pakai, yang biasa yang kita pakai itu yang jaringan komputer yang mendunia, yang global. Karena internet ini dapat berkomunikasi dan transfer data, membuat kita menjadi lebih mudah. Yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi, ada wire network dengan wireless. Jadi di sini jaringan ini internet juga ada melalui kabel dengan tanpa kabel. Kalau tanpa kabel, yang pertama itu wireless, kita menggunakan wifi. Wifi tidak menggunakan kabel. Yang kedua yaitu wire network, jaringan komputer menggunakan kabel seperti LAN contohnya lah, menggunakan kabel ya. Baik, topologi jaringan yang digunakan ini akan dibahas oleh teman saya Yoel dan akan dilanjutkan nanti. Terima kasih. Baik, saya langsung saja akan melanjutkan yang disampaikan oleh teman kami Sardi, yaitu masuk kita dengan topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan merupakan salah satu, secara singkat, topologi jaringan komputer adalah desain dari jaringan komputer yang menentukan bagaimana paket data dan juga informasi transmisikan antar komputer di dalam jaringan tersebut. Topologi jaringan merupakan salah satu yaitu pembuatan jaringan lokal atau LAN. LAN itu merupakan salah satu topologi yang bisa atau jaringan yang bisa menghubungkan ke jaringan yang lain. Itu masuk dalam nomor 1, topologi bus. Topologi ring merupakan salah satu jenis topologi kuno, namun cukup efektif untuk menghadapi pembuatan jaringan lokal dari komputer yang sejumlahnya sedikit. Topologi akan memungkinkan sebuah paket data atau informasi dapat diakses oleh komputer klien dan sebuah siklus ring tertentu. Baik, di dalam topologi ring merupakan salah satu yaitu jenis topologi kuno, di mana topologi kuno itu yang kurang efektif atau cukup efektif, yang jumlahnya sedikit. Dalam kebutuhan topologi ring itu merupakan salah satu hemat kabel dan murah daripada topologi star. 2, menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah. Kerugian dalam topologi ring itu merupakan salah satu pekat terhadap kesalahan. Kedua, membangun jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. 2, topologi bus. Topologi bus merupakan salah satu jenis topologi yang cukup murah karena hanya menggunakan kabel dan juga konektor saja. Untuk membangun sebuah jaringan lokal, topologi bus menggunakan konektor dan juga monitor untuk membuat sebuah jaringan lokal dapat bekerja. Baik, topologi bus merupakan salah satu jaringan lokal atau jaringan lokal tersebut yang akan digunakan tidak akan meluas. Dalam keuntungan topologi bus itu merupakan salah satu juga hemat kabel dan layout kabel sederhana dan mudah dikembangkan. Sedangkan kerugian topologi bus yaitu deteksi kesalahan sangat kecil. Apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan akan rusak. Baik, masuk kita ke topologi star. Apa itu topologi star? Topologi star merupakan salah satu server dapat melayani lebih dari 2 komputer klien secara bersamaan. Keuntungan dalam topologi star itu merupakan satu fasilitas tinggi, yaitu kontrol terpusat sehingga mudah dalam mengelola jaringan. 2, kemudahan mendeteksi, isolasi, kesalahan atau kerusakan. Kerugian topologi star itu merupakan salah satu jika komputer pusat rusak, maka komputer lain akan juga rusak. Baik, masuk kita topologi tree. Topologi tree memungkinkan beberapa jaringan lokal kecil dalam suatu gedung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang dapat memungkinkan terhubungnya komputer di dalam jaringan tingkat atau
hierarki yang berbeda. Dan jaringan Trinia itu cocok untuk menggunakan jaringan LAN di dalam gedung bertingkat. Keuntungan topologi Trinia merupakan satu, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dalam berbagai tingkat jenjang. 2. Mudah dikembangkan. 3. Dukungan oleh software dan hardware dari beberapa perusahaan. Kedudukan topologi Trinia itu merupakan bisa juga salah satu dapat terjadi tabrakan file. Nah, di mana kerugian topologi Trinia merupakan satu, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada morfologi lain. Baik, masuk kita ke topologi mesh, yaitu nomor 5. Topologi mesh merupakan salah satu jenis topologi jaringan lokal yang memungkinkan setiap komputer bisa melakukan Facebook atau satu sama lain. Tidak cocok digunakan pada jaringan LAN yang besar karena akan menyulitkan pengawasan. Yaitu di dalam topologi mesh ini merupakan mampu menampung banyak pengguna atau topologi mesh yang sedang aktif dan membutuhkan banyak kabel, sehingga hanya gangguan jaringan tersebut. Baik, sampai di sini hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.